rame-rame kamu hijabnya udah nggak syar'i. Gimana nih tanggapan kamu nih? Tanggapan mengenai perubahan penampilan sih sebenarnya kalau aku pribadi gini, mungkin di tahun 2002 ini baru pada notice sama kegiatan-kegiatan aku. Kemarinnya mungkin sibuk sama yang lain. Sebenarnya kalau mereka melihat dari 2020 mau 2019 pun aku sering kok posting yang misalnya pakai celana, pakai kerudung yang misalnya tidak baju atau himar panjang ya, himar gitu ya. Baju-baju yang panjang seperti itu sebenarnya dikarenakan aku punya banyak kegiatan. Hanya saja pada tahun-tahun kemarin aku tidak aktif maksimal di sosial media. Semenjak di 2021 aku ada YouTube, concern untuk YouTube karena baru aktif lagi untuk monetize dan lain-lain, kan ada target-target poin tuh sama manajemen. Akhirnya jadi posting jadi rajin gitu kan ya, jadi stories juga jadi rajin gitu kan. Nah sebenarnya disitulah mungkin terlihat, tapi sebenarnya buat aku pribadi tugasku kan adalah menyelaraskan hablum minallah sama hablum minanas. Kalau misalnya mencari terus kekurangan manusia, 1 detik kita pasti bisa menemukan. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya udah nggak masalah sih sama penilaian manusia ya. Kalau aku ngambil positifnya, terima kasih tetap sayang sama aku. Makanya selalu berusaha menasihati aku untuk tetap ingat terus gitu ya, kayak meskipun kan cara-cara orang-orang yang sayang beda, sama kayak guru gitu. Jadi aku tuh menganggap netizen itu sama seperti guru. Kalau kita ke sekolah ada guru yang sabar banget nyampein, ada guru yang galak banget nyampeinnya gitu ya, ada guru yang kayak pengen muridnya itu bener tapi caranya kok kasar banget sih, kok caranya nyakitin hati banget atau enggak mempermalukan di depan orang banyak. Itu terjadi zaman kita sekolah dong. Jadi aku memang nggak baperan, jadi cuman kayak terima aja, ambil positifnya. Kita yang pertimbangin karena aku bertanggung jawab sama diriku sendiri. Jadi pada saat aku sekarang berpakaian apapun kan kadang-kadang gini, kalaupun aku pakai dress sama kerudung panjang ini mungkin nggak difoto, jadi mereka nggak lihat gitu. Jadi simple. Kalau aku pribadi sih lebih ke makasih banget sayang terus sama aku dari awal berkarir 2006 sampai sekarang. Bahkan aku tuh bersyukur banget 8 tahun aku stop, mereka tetap taunya iya di situ di TV. Jadi pergi ke mall kemanapun mereka tetap minta foto. Jadi kadang-kadang itu jadi tolak ukur kayak ih masih tahu aku ya, padahal aku masih mau keluar kota, mau kemana ya mereka masih tetap minta foto. Kadang-kadang kalau suka bercandaan sama sahabat-sahabat nih, di sosial media ngehujat tapi kalau ketemu minta foto gitu kan ya. Tapi kalau aku karena mungkin ya berjalannya waktu akan bikin kita jadi lebih mengerti bahwa cara orang nyampein sesuatu tuh gak sama. Aku gak bisa maksain semua orang tuh sesuai sama yang aku mau, misalnya ngomong baik-baik enggak. Dan juga untuk sahabat-sahabat di sana, kalau aku sih sudah di titik yang kayak penilaian manusia tuh sudah tidak sepenting itu sih. Penilaian Allah sih yang paling penting buat aku. Jadi Allah yang tahu bagaimana sholatku, bagaimana mengajiku, bagaimana aku berhubungan dengan Allah dan juga sama manusia, ya biar aku yang tahu gitu. Apa yang membuat kamu tetap istiqomah? Yang tetap istiqomah untuk aku pribadi karena aku tahu ya bahwa memang berhijab itu wajib. Dan Allah sangat mencintai proses. Jadi prosesku bagaimanapun yang tahu itu aku kan. Banyak orang-orang yang nggak ngerti proses perjalanan hidup setiap orang-orang di sekitarnya gitu. Dan karena aku merasa setiap individu itu peran utama dari kisahnya masing-masing. Jadi aku menjalankan kisahku sendiri sesuai sama prosesnya, sesuai sama yang aku mampu gitu. Jadi aku nggak bisa ngikutin orang-orang di seluruh Indonesia maunya tuh yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini, nggak bisa. Makanya aku santai dan tenang untuk istiqomah. Yang aku selalu tahu bahwa berhijab ini wajib. Hijab ini yang melindungi aku dari banyak hal-hal yang mungkin buruk terjadi gitu ya. Ini juga alarm yang mengingatkan aku bahwa berhijablah sebelum nanti kita meninggal kita dihijabin gitu kan. Aku takut banget kayak gitu. Dalam Al-Quran juga kan aku melindungi ayahku, aku melindungi anak-anak aku. Karena kan yang diperintahkan itu bukan perempuan, tapi laki-lakinya kan. Jadi ibaratnya bahasanya adalah wahai laki-laki ingatkanlah anakmu, istrimu, adik perempuanmu untuk menutup auratnya gitu kan. Jadi kan aku membantu menyelamatkan orang-orang yang aku cintai. Sayang. Ya begitulah. Kamu suka mengingatkan anak sholat ya? Iya selalu, karena memang yang penting kan itu ya gitu. Maksud aku kayak ya di umur-umur sekarang tuh kayak sholat tuh udah yang harus kita jagain, apalagi sih yang bisa kita jaga, yang bisa ngingetin, apalagi anak-anak cowok. Kalau Arsen sama Arka aku ngerasa gini, Arsen tuh anak paling besar. Kalau betul dia harus jadi contoh, dia adalah proses perbaikan karena kalau dia bisa berhasil, insya Allah adik-adiknya bisa melihat. Dan kondisi perjalanannya dalam rumah tangga dan dalam keluarga kan tidak sesimpel itu. Jadi aku ya ngingetin aja, sebisa mungkin ngingetin karena buat aku sebagai
ibu, ya jadi anak, ya jadi pasangan, ya jadi sahabat. Cuman batasnya tuh ngingetin gitu kan. Batasnya cuma ngingetin, nanti semuanya sisanya bertanggung jawab masing-masing gitu. Kalau nggak dilaksanakan, Kalau untuk anak-anak sih memang aku pasti disiplin. Jadi bakalan dia sampai bosen kali ya, bakal dengerin aku buat ayo sholat dulu gitu sih. Lebih kayak gitu. susah padahal. Sebenarnya susah ya mengingatkan anak, menyuruh anak untuk sholat. Karena kan aku lagi bareng dia nih, jadi aku bisa ngingetin kalau misalnya dia lagi di rumah, ya aku ngasih rules buat semua pengurus di rumah bahwa sholat anak-anak, terus nanti mereka laporan, Bu, yang ini nggak mau sholat, Bu, yang ini bercanda gitu. Nah kalau yang paling rajin sholat tuh Arka. Arka itu paling rajin sholat, gak perlu ngomong berkali-kali, terus dia itu memperhatikan. Jadi misalnya gini, abang rakaatnya kurang 1 gitu, dia tahu tuh, dia udah tahu duluan. Terus misalnya sama adenya, Archila bercanda, ulang nih mas sholatnya gitu. Tapi memang menurutku semua anak itu kan spesial, jadi bukan berarti Arka lebih dari yang lain, enggak. Semuanya sama spesialnya, semuanya prosesnya beda-beda gitu. Udah sekolah pendek. Sudah pasti, memang sekolahnya mereka sekolah semua di sekolah muslim. Karena pengalamanku dulu kan aku sekolah di sekolah Nasrani ya. Jadi aku merasakan sekali bahwa ternyata lingkungan tuh mempengaruhi. Tidak ada yang salah sama pilihan orang tua zaman dulu gitu ya. Kita nggak boleh nyalahin apapun yang terjadi, tapi menurutku lebih mudah kalau mereka ada di lingkungan sekolah muslim. Gitu sih. Sudah pernah jadi imam? Arson pernah. Arson, sayang. Oke deh. Oke siap, terima kasih.